Mei 2025 balik dengan saya pembahasan DXY USD. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada dua level yang dia harus breakout seandainya dia harus bullish kencang kembali. Apa itu teman-teman? 3266 dan 3288 karena itu adalah previous base yang sebelumnya dia breakout. Which is a good things. Di sini taking liquidity Rabu ini Kamis checking liquidity, and then Jumat tertahan, Senin pembukaan langsung bullish hajar atas. Di sini kalian bisa perhatikan PDH-nya dimakan, tentu tendensi dia untuk lanjut bullish makan sampai 3400-an. Apakah terbuka? Jawabannya terbuka teman-teman. Dan menurut saya sih ini sebenarnya persiapan ya, ini seperti sebuah persiapan dari XAUUSD, dari para trader di XAUUSD yang mungkin memperkirakan jika suku bunga akan ditahan. Jadi wajar kalau misalnya penguatannya sesignifikan ini. Dan ini benar-benar strong teman-teman. Anggap saya ganti ini menjadi garis, kalian bisa perhatikan bahwa level yang dia habis breakout itu ada di 3349 dan sekarang di 3360-an. Jadi sini level resistannya yang berhasil dia breakout dan still going up bullish, really strong. Ya kan? Dan menurut saya nanti kita bisa ngeliat beberapa level tersebut atau di key level dalam time frame yang lebih rendah. Tapi yang sekarang kita ketahui adalah ini menarik. Ini nggak usah kita ngomongin secara base, ini menarik. Memang pembentukannya totally just a base. Dan kalau misalnya dia akan retestnya sampai ke 3400, kalau nggak berhasil breakout, drop lagi karena ngulang lagi akan pembentukan base-nya. Dan ini adalah base yang menarik menurut saya, base yang dibutuhkan oleh XAUUSD. Ya, dengan rebound yang sekuat itu. Sekarang saya akan balik, kita akan ngomongin di Oanda kita ngomong di H4. H4-nya kita ngomong di naked chart-nya. Basically dalam naked chart seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa key level sebelumnya. Di sini kan ada resistance, which is there's an actually supply here. Di sini juga ada supply, semuanya di breakout teman-teman. Ini yang tadi 3340-an dan ini sebenarnya ada di 3358-an. Yang mana ya kalian bisa perhatikan sendiri, berhasil dihajar habis sama satu candlestick ini. Satu candlestick ini tadi geraknya bullish signifikan teman-teman sampai 3387 dan sekarang mulai terhambat kembali. Cuman menurut saya dengan kekuatan sebesar ini, potensial dia bisa untuk masih next candlesticknya adalah candlestick bullish masih terbuka lebar. Jadi big potential tetap akan menjalankan fase bullishnya kembali. Apakah dia akan nutup beberapa pelemahan di sini? Big possibilities. Ada kemungkinannya. Tapi kita fokus dengan apa yang terjadi sekarang aja. Yang kita tahu sekarang apa? Bullish momentumnya kuat, bayarnya kuat, dan potensial dia bisa melakukan penguatan kembali, which is dia bisa terbang lebih tinggi lagi, terbuka lebar. Sekarang kita masuk di H1, tempat kita menjalankan trade. Saya akan hapus beberapa gambar yang irrelevant. Kenapa? Ya biar teman-teman gak pusing-pusing banget lah ngelihatnya. Beberapa gambar yang irrelevant saya hapus. Gunanya buat apa ya tadi? Biar nggak terlalu bingung ya. Nah ini kita hapus-hapusin dulu. Ini hapus-hapusin dulu. Now sekarang sudah terbentuk. Kita akan ganti menjadi garis. Teman-teman saya akan tarik pertama di sini dulu, level ini. Saya tarik sampai sini 1. Lalu level kedua adalah yang bawah ini. Saya tarik sampai sana 2, ya kan? Untuk apa kita ambil dari yang sebelah kirinya ini. Ini teman-teman bisa perhatikan going up bullish Jumat ya kan. Terus habis itu dia drop signifikan, retest lagi drop signifikan. Saat ini level tersebut di retest. Ya, this level itu di retest. Ini maksud saya pakai this one. Ini levelnya di retest 3366. Which is it's actually a good thing. Kenapa? Karena di sini dia pertama kali makan, dia drop, makan lagi dia drop. Jadi kesannya di sini cukup signifikan teman-teman, yang mempertahankan agar dia tidak lebih tinggi lagi daripada zona tersebut. Nanti kita akan lihat dalam lower time frame-nya. Next stopnya apa? Yang next stopnya adalah yang kedua ini teman-teman. Kalian bisa ngeliat di sini kan tinggi banget momentumnya. Which is ini berarti ninggalin yang namanya gap. Gapnya seberapa lebar? Dari sini sampai sini berarti gapnya. Ini adalah fair value gap yang ditinggalkan sama XAUUSD di hari ini. Ketika pembukaan tadi dia di jam 8 pagi untuk satu candlesticknya. Dan ini ada order block below this level, there's also an order block. Jadi ada 2 order block yang bisa kita perhatikan. Yang penting pertama kita akan lihat di sini. Ini saya akan marking dulu. Pokoknya angka-angka ini saya akan marking dulu. Gunanya buat apa? Buat membantu kita nanti dalam tradingannya. Ya, ini atasnya, ini bawahnya. Nanti kita akan lihat dalam lower time frame. Sekarang saya akan buatkan Fibonacci retracement. It can be from this level, which is nanti titik ini harusnya jadi 61.8. Ya kan, around that level will be 61.8. 3366 sama 3322 ini. Or we can also do like this. Kita juga bisa melakukannya seperti ini. Karena swing low swing high-nya terlalu dekat. Jadi 618-nya akan ada di 3347190. Which is sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi kita marking di sini. Ya. Yang usah saya taruh di sini 3347.
Teman-teman bisa perhatikan sama aja. Ini kan sebelumnya adalah zona SBR ya. Dia kuat dulu pertama, akhirnya dia berhasil di breakout. Bukan zona SBR, ini zona supply-nya, karena kan dia berhasil mempertahankan penguatannya di atas itu. Nah, this one. Jadi kita bisa marking at least at that level. Kalau misalnya saya harus lebih dekatkan, berarti begini, 3349, 3347. Kalau kita ngomonginnya basically dari 618 nya, selama 3349 nggak di breakout. Lalu next adalah 79 ini di 3366. 3336, sorry, kok 3366 lagi, 3336. So lumrahnya atau normalnya ya just within this one, right? 3366 sampai 3344. Nice. Dan ini adalah order block yang bagus. Jadi menurut saya harapannya dia bisa retracement lagi, makan lagi below level. Ada banyak di situ satu, di sini lagi satu, which is a good thing menurut saya. Kalau misalnya kita bisa manfaatkan level tersebut, ini saya turunkan. Nah, ini 3314, 3312, misalnya 3311, 3309, total the same. Tapi saya taruhkan di sini aja 3314, 3312. Jadi ini adalah beberapa key level yang menurut saya bagus banget buat kita manfaatkan. Seandainya dia ada retracement ya teman-teman. Dia drop kita makan karena ini sudah momentumnya bullish. Jadi fokusnya adalah buy on bullish momentum. Sekarang saya akan ubah, ini saya hapus. Kita akan ngomongin lower time frame biar kita bisa ketemu zona-zona sell-nya. Ya, untuk zona sell sih menurut saya 3400-an ini ya, masih jauh banget kan teman-teman. Jadi ya kita paling zona sell-nya karena pembentukan kemarinnya drop yang signifikan, kayak misalnya di sini ini kan. Kalian bisa perhatikan 3400, 3402. Jadi karena jauh, jadi kita akan menggunakannya dalam lower time frame. Kita pakai M15. Nah, teman-teman sini sebenarnya sudah bisa lihat ya. Bahwa di M15 dia dari sini bullish, ketahan, bullish, drop, baru di sini sama. Which is kalian bisa perhatikan masih mengalami penahanan yang signifikan. Kalau misalnya saya turunin ke M5 juga sama. Ya, up, drop, ketahan, bullish balik, di sini ketahan lagi. Kesannya there's an actually in level here kan, yang nahan dia untuk tidak lebih rendah lagi sebenarnya. Which is kalau misalnya saya pakai di sini adalah 3355, berarti 3357 atasnya. Ini adalah area yang dia tidak berhasil drop lebih bawah daripada area tersebut. Jadi saya akan ganti ini warna merah. Saya akan ganti ini warna merah sebagai area scalping. Untuk sell-nya di berapa? Ya ini teman-teman, this highest level. Kalau misalnya saya ganti pakai Fibonacci retracement seperti ini sampai paling bawah, 79 ya ada di 3379, 618 nya di 3373, which is menarik. Kenapa? Karena ini ada candlestick naik, hajar sampai 3372.5 tapi nggak berhasil breakout, dia malah drop lagi signifikan ke bawah. Seperti liquidity sweep, ya seperti liquidity sweep ngambil dari sellernya, tapi tetap mengalami penurunan yang ada. So kalau misalnya kita pasang 3373, so like this one, ini saya akan ambil, naikin ya 33, nah ini 73, 3375. Menarik untuk diperhatikan sebagai salah satu level untuk entry sell. Dan nampaknya sejauh ini sell yang bisa saya tampilkan kepada teman-teman sekalian sebatas sell on scalping only. Kecuali 3379, 3381 ini ya. Ini bisa jadi sell high risk lah. Harapannya dia bisa up dan ketahan di sana. Begitu. Ini jadi sell high risk saja. Karena kalau dia berhasil breakout that level, tentu hanya akan going bullish kembali ke 3400. So sekarang saya akan balikin ke 1 jam. Di sini ketemu beberapa key levelnya. 3366, 816 ini sebenarnya cuma patokan aja sih, kayak equilibrium levelnya aja. Oke, saya akan ulangin area sell high risk 3381, 3379 selama 3379 tidak di breakout dia 1. Area buy high risk ada di 3349, 3347 dan 3336, 3334. Selama 349 tidak di breakout dia 1 dan selama 336 tidak di breakout dia 1. Untuk medium risk menurut saya ini better sih 3314, 3312 atau mungkin sampai 3309 nanti. Tapi ini level akan saya jadikan patokan untuk area medium risk, yes. Untuk zona scalping ada 2 untuk sell dan buy-nya, which is masing-masing di zona demand dan supply minor mereka. 3357, 3355 buy scalping, 3375, 3373 sell scalping. Untuk scalping seperti biasa teman-teman tidak pernah berubah. Manfaatkan di dalam lower time frame zone only, 5-10 pips untuk scalpingnya cukup. Jadi kalian cari profitnya dalam time frame yang rendah untuk menghasilkan profit yang sebenarnya nggak gitu besar banget. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada momentum, misalnya dia retest bawah terus bullish tinggi, atau misalnya dia retest atas terus dia drop sangat signifikan di atas 30 pips, ya hitung sebagai bonusan. Yang penting adalah selalu pastikan konfirmasi dalam lower time frame. Jadi kalian lihat dari M1, M5, M15 itu sudah cukup untuk membantu kalian. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about karena Mapking ini selalu saya share di dalam grup. Jadi teman-teman bisa membacanya kembali. Bagi teman-teman publik, nanti video ini saya akan upload lagi di YouTube. Jadi teman-teman bisa menontonnya kembali ya.
bersamaan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Menurut saya tetap sama, tendensi saya bullish, big potential dia terus akan bullish, mungkin akan sweep, misalnya dia liquidity run 337 3381, next stopnya ke 3400, but let's see. Ya, kita tinggal tunggu aja bagaimana permainan yang akan ada di XAUSD ini.